Aku iki wis mumet to, Pak E. Mumet ngapa sih, Bu? Sampean iki wis ora kerja-kerja. Aku cuma bisa dagang nasi uduk ini. Ya aku kan begini-gini kan pengangguran sukses, Bu. Sukses apaan sih, Pak E? Yang anggurnya lah, Bu. Ya, andaikan Bapak Kenyong ngasih warisan, mau tak beli rumah di Surabaya. Enggak, aku nek beli rumah di Surabaya. Belum apa? Di sana nanti kamu mantan pacarmu di sono, nanti yang enggak aku. Lah terus piye? Aku maunya di Solo aja ya. Lah kepriwe sih? Gak gelem nyong Di Solo kan ada mantanmu tukang bakso itu loh, si Paijo. Emang aku mau ngapain di sana? Nah macem-macem nanti di Solo enggak, di Surabaya baik. Enggak. Enak iki malam-malam ke pos nyari lawan buat main catur. Mau Surabaya, di Solo. Surabaya. Enggak. Surabaya. Kok di dalam kok berisik Iya, iki lho? aku, Mas. Waduh, Rene tadi sini. jangan-jangan ini pada berantem iki. Wah, Pak D harus ngasih tahu Pak RT gini. Bahaya dong. Wah, buru-buru dah. Aku nggak mau, pokoknya aku mau di Solo, nggak mau aku. Wes, Pokoknya Surabaya. aku nggak mau Surabaya. di Solo. Surabaya. Enggak. Surabaya. Enggak aku, Mas. Karet. Untung ada. Oh, Pak D juga kaget. Pak D mau kemana? Pak D mau ke rumah Pak RT. Ngapain? Tadi Pak D lewat. Terus? Ada yang gedubak di rumah si Apaan? Ngadiman. Ada apaan emang di sana? Kayaknya sih pada ribut-ribut itu. Iya. Pak D ngeri. Pak D mau ke rumah Pak RT. Yaudah dah, ikut dah kita. Mau ikut? Gimana yuk, kita yuk. Mau ikut ke rumah Pak RT. Iya, yuk. Ngapain? Penasaran gitu. Mendingan sih ngikut ke jalan-jalan mau Pak RT ikut. Udah yuk. Ya wes, yuk. Yuk. Aduh. Pelan-pelan. Pak D mau buru-buru ini. Saking gemeteran aja. Orang rubuh aja. Assalamualaikum. Pak RT. Assalamualaikum. Wah, dasar Pak RT ini lagi ngapain dia? Pak RT. Pak D, yang benar. Dulu tidur kan yo? Enggak, masih coba lagi coba Coba deh, lagi. sampein dah. Kalian dulu bisa. Assalamualaikum, Pak RT. Wah, saya. Nih, dia nama perempuan aja, sampean. Dengar, Pak RT. Ada apa? Ngene loh, Tek. Pak D minta tolong. Warga sebelah tuh, tetangga kita tuh, ada yang pada berantem, Tek. Kamu ngangguk wae, ngerti ora? Tahu nih Pak RT diajak ngobrolnya. Tuh, dengar ora? Ya bagus itu. Emang begitu kalau orang mau hajatan mah. Rame-rame. Wah, ada. Pak RT piye sih? Orang nyambung pisan. Udah, Neng, coba dijelasin dah. Pak RT mungkin sampai nyambung. Wih, Pak RT. Pak RT. Hah, Jadi panggil. gini nih. Tadi Pak D lewat di depan rumah siapa namanya? Mas Ngadiman. Ngadiman. Terus dia dengar katanya ada Nah. suara ribut-ribut. Oh, Makanya iya. nih Pak D mau laporan nih ke sini. Ya betul itu. Ngerti nggak? Oh, ada yang ribut-ribut, berantem. Tadi Pak D nggak ngomong. Yaudah kalau gitu mah kita lihat yuk. Ribut-ributnya masalah apa? Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, jalan. Astagfirullahaladzim. Bude. Iki ada apa ribut-ribut? Alah kentur sampai ribut-ribut sih. Ini Bude sampai nangis gini kenapa? Udah lah, duduk dulu. Wes, duduk. Duduk. Biar tenang. Siapa sih yang ribut sih? Oh. Lah ini Bude kenapa nangis? Orang saya lagi ngiris bawang. Ya jadinya begini. Apa itu? Kamu nanya ya? Ye pada mau bercanda serius dong. Slackman. Begini loh ceritanya. Yo. Saya mau beli rumah, tapi saya maunya di Surabaya. Udah ya gelem, nggak gelem maunya di Solo. Ya iya loh, aku mau di Solo kok. Surabaya baik. Enggak di Solo. Surabaya. Sampean lu pada berantem wae. Ini kan sampean tuh beli rumah tuh daerah sini.
Emang sampean tuh punya budget piro? Boro-boro, orang buat makan aja susah. Piye sih? Orang nggak punya duit kok mau beli rumah. Andaikan saya lagi cerita sama Bude, istri saya. Andaikan saya dapat warisan, saya beli rumah, gitu. Walah deh. Jadi sampean kalau dapat warisan baru beli rumah toh? Lah iyalah. Piye? Nah, bagus begitu kalau pada rukun. Ono-ono ae. Ngomong-ngomong emang mau beli rumah di mana? Ada duitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan semoga kita adalah termasuk hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, bahwa hambanya di muka bumi ini itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit sekali. Semoga kita adalah termasuk hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara mengenai tentang warisan, maka artinya kita berbicara berpindahnya harta seseorang kepada orang lain. Maka dalam hal ini yang harus kita pahami itu ada 3 poin. Pertama adalah ketika harta tersebut berpindah kepada seseorang ataupun ahli warisnya, lalu harta itu diberikan betul-betul orang tuanya masih hidup, maka harta tersebut disebut dengan hibah, pemberian hadiah yang diberikan orang tua kita kepada anak. Namun yang kedua, apabila harta tersebut diberikan oleh orang tua kita masih hidup diberikan, namun harta tersebut kita menerimanya ketika orang tua kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan wasiat. Wasiat yang dulu disampaikan oleh orang tua kita ketika orang tua kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ketiga adalah apabila harta tersebut diberikan oleh orang tua kita ketika orang tua kita betul-betul sudah meninggal dunia. Dan itu pun harta tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kepada kita. Maka inilah yang disebut dengan warisan. Maka di dalam warisan itu ada rukun yang harus tertunaikan. Rukun yang pertama yang harus tertunaikan itu adalah adanya al-waris, orang yang mewariskan harta tersebut. Dan syaratnya harus orang tersebut sudah meninggal dunia. Karena itu, kalau seandainya orang tua kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita sebagai ahli warisnya sudah ribut berkaitan tentang masalah warisan orang tua kita, maka dengarkan dengan iman. Ada 3 dosa yang akan kita pikul ketika nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang pertama adalah dosa kita menyakiti hati orang tua kita. Dan ini adalah dosa yang sangat besar. Karena bentuk kedurhakaan kita sebagai anak terhadap orang tua adalah dengan kita menyakiti hati orang tua kita. Yang kedua adalah dosa kita mengambil harta, hak saudara kita, yang harusnya harta tersebut diberikan oleh saudara kita sesuai dengan hukum waris yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sudah ambil harta tersebut, maka sesungguhnya kita telah mengambil harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat buruk dampaknya kepada kita. Dan yang ketiga adalah dosa kita memutuskan hubungan silaturahim, dan ini adalah bagian dari dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qat, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Artinya Allah wala yurid, Allah tidak menginginkan kita masuk ke dalam surga. Li'anna sabab qata'a silaturahim, karena sebab kita memutuskan hubungan silaturahim. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu hal yang perlu kita perhatikan adalah kita menanamkan betul kepada anak kita tentang keimanan. Jadi ketika nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara warisan harta yang paling penting, akan tetapi adalah warisan keimanan yang sudah kita berikan kepada anak kita. Seorang nabi yang bernama Nabi Yakub alaihissalam, ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, apa yang akan kau sembah ketika nanti ayahmu meninggal dunia? Beliau khawatir betul bahwa takut nanti ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya sudah lagi tidak menyembah kepada Allah.
Artinya anak yang sudah lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sangat dia khawatirkan. Karena al-iman miftahul jannah. Karena iman itu adalah kunci kita masuk ke dalam surga. Dan kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga kalau seandainya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membawa bendera keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang harus kita cita-citakan, agar bagaimana anak kita betul-betul terjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dengan keimanan itu insya Allah mudah-mudahan kita sebagai orang tua kita dan para ahli waris kita yang akan kita tinggalkan itu nanti ketika kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nanti kembali kepada Allah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa mengingatkan dan menguatkan kita semua agar kita betul-betul menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sudah tidak lagi ribut mengenai tentang masalah warisan yang akan diwariskan oleh kita sebagai ahli waris. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa memberikan manfaat kepada semuanya dan jangan lupa tonton terus, saksikan terus channel Nyok Ketawa Nyok. Semoga bisa memberikan manfaat dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.